Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 24 September. Hari ini kita akan membahas tentang riwayat Santo Pacificus dari San Severino, pelindung para penderita sakit kronis. Sebelumnya, monggo di-share dulu supaya semakin banyak orang dapat hidup semakin kudus dengan meneladani teladan para kudus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula tahun 1653. Hiduplah seorang bernama Antonio Maria Divini yang menikah dengan Mary Angela Bruni. Mereka mempunyai seorang anak bernama Carlo Antonio Divini. Nah, ketika Carlo berumur 3 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia sehingga dia tinggal bersama pamannya. Dan masa-masa ini cukup berat bagi Carlo karena pamannya memperlakukannya dengan kejam. Bahkan pelayan di rumah juga ikut membuli Carlo. Kalau mereka buat kesalahan, pasti yang disalahin selalu Carlo, dan pamannya ya percaya-percaya aja. Imbasnya, Carlo selalu kena omel sama pamannya. Tapi uniknya, Carlo selalu sabar dan tetap berdoa kepada Tuhan dengan tekun. Sekali waktu seorang pelayan menjatuhkan tong anggur, jadi semua anggur itu mengalir ke ruang bawah tanah. Seperti biasa, Carlo disalahkan lagi. Pamannya lalu membawa dengan paksa anak yang malang ini untuk menunjukkan dalam tanda petik kesalahannya. Tapi ternyata saat sampai, lantai ruang bawah tanah kering dan tongnya penuh dengan anggur, guys. Akhirnya pelayan itu dipanggil dan dia mengakui kesalahannya sendiri. Dan dari sinilah mereka mulai melihat kesucian dari Carlo. Berlanjut ke tahun 1670, Carlo yang waktu itu berumur 17 tahun memutuskan untuk masuk biara Fransiskan. Dia memilih nama Pacificus yang berarti damai. Singkat cerita, Pacificus menghabiskan studi menjadi imam selama 8 tahun. Dan ditabiskan tahun 1678. Ia kemudian ditugaskan ke desa-desa sekitar Apennines. Misinya kali ini sangat ia nikmati, guys. Bukan karena hidup nyaman dan tentram, tapi karena dia bisa memberitakan Injil kepada orang miskin dan gak berpendidikan. Romo Pacificus juga diberi karunia-karunia oleh Tuhan untuk melihat ke dalam isi hati manusia yang terdalam, sehingga banyak orang yang mengaku dosa padanya sungguh tersentuh, menyesal, dan bertobat. Sayangnya, beberapa tahun setelah melaksanakan karya pastoral ini, kesehatan Romo Pacificus menurun drastis. Ia kemudian menjadi buta, tuli, dan lumpuh, sehingga ia tidak bisa lagi melayani umat. Tapi kesehatannya ini gak menjadi penghalang buat dia, guys. Dia tetap melayani Tuhan dengan bermati raga yang intens dan mempersembahkan doa-doanya untuk keselamatan jiwa-jiwa dan pertobatan orang-orang berdosa. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Romo Pacificus juga diberi karunia ekstase, yaitu keadaan di luar kesadaran diri yang biasanya dicapai ketika berdoa atau bermeditasi dengan keras. Selama kurang lebih 30 tahun hidupnya, ia habiskan dalam kondisi sakit, guys, dan berakhir tanggal 24 September 1721 ketika Tuhan memanggilnya ke rumah Bapa di surga. Ia kemudian dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-6 tanggal 4 Agustus 1786, dan dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-16, tanggal 26 Mei 1839. Nah, teman-teman, Santo Pacificus yang semasa kecilnya sangat menderita, bisa aja, guys, membiarkan dirinya tumbuh menjadi orang yang dikuasai kemarahan dan frustasi. Tapi dia justru memilih untuk hidup mengikuti teladan Yesus yang sabar dan mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Kesempatan ini membuatnya terbiasa bertumbuh dengan mempersatukan segala penderitaannya dengan penderitaan Yesus, guys. Nah, semoga kita juga bisa ya, seperti Santo Pacificus, saat kita sedang mengalami tantangan atau kesulitan hidup yang berat. Oke teman-teman, itulah kisah dari Santo Pacificus dari San Severino. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Ciao!